Bali adalah pulau yang dikenal karena keindahan alam dan kekayaan budayanya. Tapi di balik senyuman masyarakat lokal dan keramahan pariwisata, ada masalah yang mulai mengganggu. Tingkah laku warga negara asing yang semakin tak terkendali. Dari melanggar adat, berpakaian yang tak sopan, berkendara tanpa SIM, hingga ugal-ugalan di jalan umum. Pertanyaannya, di manakah tanggung jawab mereka sebagai warga negara asing? Saya mahasiswi dari kampus UNI mewawancari Bapak Budi Artawan terkait warga negara yang melanggar norma lokal yang ada di Bali. Menurut Bapak, apa saja faktor yang menyebabkan warga negara asing sering melanggar aturan dan norma lokal yang ada di Bali? Terima kasih Ayu. Sebenarnya sih banyak faktor ya yang kenapa sering terjadinya pelanggaran oleh wisatawan ya atau warga negara asing di Bali. Satu, saya mungkin pemahaman mereka terhadap budaya kita yang masih kurang ya. Jadi mereka datang ke Bali berlibur tanpa adanya edukasi, tanpa adanya riset terlebih dahulu seperti apa sih culture di Bali. Sehingga mereka ke Bali itu membawa perbedaan culture di situnya A, di Balinya B kan, misalnya yang di negaranya dianggap bebas, itu di Bali bebas, di negaranya mungkin sopan, di Bali itu sopan. Jadi itu belum adanya pemahaman budaya, ya perbedaan culture itu yang membuat terjadinya Apakah Bapak memiliki solusi terkait itu? Solusinya mungkin pertama dari pemerintah ya, pemerintah mungkin ketika melakukan fair atau tourism fair ya tetap perkenalkan esensi budaya kita seperti apa, itu bersatu. Yang kedua mungkin di airport, terus dia naik di international airport ada banner, ada pamflet, ada edukasi juga, ada tugas imigrasi. Jadi apa yang boleh, apa yang tidak boleh kan itu. Terus termasuk kita juga di pelaku pariwisata ya tetap harus memberikan edukasi ke tamu-tamunya kita. Bila berkunjung ke pulau, berpartisipasi juga dalam membantu pemerintah sehingga wisatawan yang datang ke Bali tahu normal di Bali seperti apa. Bapak sebagai masyarakat lokal yang ada di Bali, bagaimana sih cara menyikapinya untuk pelanggaran norma dan peraturan adat istiadat yang ada di Bali untuk warga negara asing? Kalau dari saya sebagai masyarakat lokal sih lebih ke penguatan unsur adat sih. Mungkin dari masing-masing wilayah yang dimana menjadi tourism object itu kan ada wilayah adat. Jadi dari situ kita kuatkan dulu dari ranah adat. Sebaiknya kita gandeng lah dari pemerintah, gandeng lah dengan apa namanya dengan desa adat, di mana kita memberikan edukasi dari desa adat sendiri yang menguatkan apa namanya penerapan norma-norma yang ada di lingkungannya dia, termasuk juga misalnya pengelola daripada tempat tujuan wisata itu juga harus diperhatikan. Terima kasih Bapak atas waktunya. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Terima kasih Bapak. Halo teman-teman, jadi hari ini saya akan mewawancarai salah satu masyarakat lokal Bali mengenai beberapa kasus yang sering terjadi di Bali, yaitu warga negara asing antara pariwisata dan pelanggaran norma lokal. Oke, boleh saya langsung wawancarai Bu? Ya, boleh. Pertanyaan pertama, pernah tidak Ibu melihat warga negara asing yang melanggar aturan di Bali dan mungkin bisa diberikan contohnya? Untuk yang sering beraktivitas kan saya juga sering beraktivitas di luar, sering melihat juga warga negara asing yang melanggar juga ada, tapi
tapi yang taat juga ada ya. Tidak semua warga negara asing itu melanggar. Kalau yang melanggar itu ada yang saya lihat itu sering jalan. Pertama, tidak menggunakan helm. Kedua, naik di trotoar. Kemudian ketiga, lebih tidak memakai baju lengkap kayak gitu, lebih ke vulgar. Mungkin kan maksudnya untuk ya sekalian sama mungkin mereka, tapi kan itu juga melanggar norma kayak tanya kayak gitu. Itu aja sih 3 permasalahan yang sering saya lihat di jalanan kayak warga negara asing. Berarti ada yang melanggar, ada juga yang tidak melanggar ya. Iya, ada juga. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya, Bu ya. Menurut Ibu, apakah keberadaan warga negara asing itu lebih banyak membawa manfaat atau masalah bagi masyarakat Bali dari sudut pandang warga negara asing? Kalau dibilang bermanfaat dan merugikan ya setiap warga negara itu kan tergantung individunya masing-masing kayak gitu. Kalau Bali asing kan ke sini itu diharapkan membawa dampak yang positif, terutama perekonomian kayak gitu, biar berputar perekonomian di Bali. Tapi tergantung dari sudut pandangnya juga sih ya. Kalau dari misalnya mereka datang ke sini, penggunaan lahan juga sebagai investor juga bermanfaat. Tapi kalau yang tidak bermanfaat itu mungkin dari segi etika di jalan raya atau membuat keributan, norma-norma itu yang membuat tidak bermanfaat. Gitu. Jadi sejauh ini manfaatnya itu masih di bidang sektor pariwisata ya. Iya. Oke. Lanjut ke pertanyaan ketiga, bagaimanakah masyarakat lokal itu menyikapi warga negara asing yang tidak menghormati adat dan norma lokal? Ya. Untuk saat ini kalau kami sebagai warga lokal berharap juga mereka mengikuti aturan kami. Misalnya kalau misalnya jalan raya menggunakan helm atau tetap berada pada jalurnya, tidak naik trotoar, kemudian menggunakan baju yang sesuai dengan normanya. Tapi kan kadang mereka mencontoh kita sendiri. Kalau misalnya kita warga negara yang baik, berikanlah contoh yang baik buat mereka juga, penggunaan gimana cara berlalu lintas di jalan raya dengan baik dan benar, sehingga mereka tidak melakukan hal yang di luar norma atau aturan. Sebagai warga negara baik, kita harus memberikan panutan dan tuntunan. Kalau misalnya warga negara asing yang tidak sopan atau kepura itu tidak sesuai etikanya, itu semestinya menggunakan sanksi yang tegas kayak gitu, agar warga negara asing yang lain tidak mencontoh hal itu. Kalau kita diam saja, mungkin mereka akan melakukan di tempat lain. Oke, bagus sekali ya Bu jawabannya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan keempat ya Bu ya. Faktor apa saja sih Bu yang menyebabkan warga negara asing itu melanggar aturan atau norma lokal di Bali, dan mungkin bisa diberikan solusinya mengenai masalah-masalah yang sering terjadi? Untuk warga negara asing yang sering melanggar aturan atau norma, mungkin kurangnya sikap toleransi ya dengan kita. Budaya barat dan budaya timur itu kan mungkin sedikit berbeda bagi mereka, dan mereka pun harus memahami budaya kita dan menghargai budaya kita sendiri. Kalau misalnya solusinya seperti itu, kita harus juga tegas dan menindaklanjuti kalau misalnya mereka tidak taat dengan aturan baik aturan lalu lintas, norma budaya dan agama. Kita harus memberikan sanksi yang tegas untuk mereka, bukan hanya diam diri aja, karena kalau misalnya kita tidak bertindak, mereka akan melakukan hal-hal yang mereka. Terima kasih banyak Bu untuk waktu dan kesempatannya. Jawaban ini juga sangat-sangat bagus, dan terima kasih untuk partisipasinya, dan terima kasih. Bali bukan sekedar tempat wisata yang indah dengan pantai dan budaya eksotis. Bali adalah rumah, tempat suci, dan warisan hidup bagi jutaan masyarakat yang menjunjung tinggi adat dan norma lokal. Saat warga negara asing datang ke Bali untuk berlibur atau tinggal, mereka disambut dengan tangan terbuka. Tapi, keterbukaan itu bukan tanpa batas. Ketika norma dilanggar, budaya direndahkan, dan aturan diabaikan, maka yang dirusak itu bukan hanya citra turis, tetapi juga martabat Bali itu sendiri. Mari kita jaga bersama-sama pariwisata di Bali, agar pariwisata di Bali itu tidak hanya menghasilkan uang, tapi juga saling menghormati. Karena sebagai turis yang baik, itu artinya kita bisa menjaga dan menghargai budaya yang ada di Bali.